If we can live vertically, why cannot we farm vertically? Itulah pertanyaan yang muncul sebagai akibat dari terus bertambahnya populasi penduduk di Indonesia yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi pangan. Kondisi tersebut juga diperparah dengan alih fungsi lahan pertanian yang masif, degradasi sektor pertanian, serta urbanisasi yang memberi kontribusi terhadap ancaman ketahanan pangan di Indonesia. Kebijakan impor pangan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah saja tidak cukup untuk mengantisipasi hal tersebut karena populasi penduduk di Indonesia terus meningkat, sementara produksi pangannya yang cenderung stagnan bahkan cenderung menurun. Untuk itu, diperlukan suatu terobosan guna menjamin dan meningkatkan ketahanan pangan penduduk di Indonesia. Bersama saya, Iputu Gede Yoga Sugiri, yang akan membahas salah satu terobosan tersebut melalui pengembangan kebijakan pertanian vertikal. Ide awal dari pertanian vertikal ini sudah ada sejak dibangunnya The Hanging Garden of Babylon pada tahun 600 sebelum Masehi di wilayah Mesopotamia kuno. Adopsi dari ide tersebut yang kemudian menghasilkan buah pemikiran untuk menata kawasan pertanian menjadi vertikal. Konsep dasar pertanian vertikal dalam gagasan ini bukan hanya sekedar menata kawasan pertanian konvensional menjadi vertikal, melainkan metode pemanfaatan lahan yang minimal untuk menghasilkan produktivitas pangan yang maksimal. Gagasan ini lebih kepada penataan kawasan pertanian dan kebijakannya yang berbasis bangunan tinggi oleh pemerintah Indonesia yang implementasinya dapat dikembangkan di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Posisi dari pengembangan kebijakan pertanian vertikal ini merupakan kombinasi antara teknologi, metode, infrastruktur, arsitektur, dan pengaturan kebijakan dalam suatu kawasan terpadu yang modern. Dalam konteks pertanian, pengembangan kebijakan pertanian vertikal merupakan keterpaduan antara urban farming yang mengedepankan teknologi dan juga metode, vertical farming, dan juga indoor farming atau pertanian dalam ruangan. Adapun dalam pengembangannya, vertical farming dapat diterapkan dengan menggunakan metode hidroponik, aeroponik, dan juga aquaponik. Pertanian vertikal dalam skala besar sudah banyak dikembangkan di berbagai negara, seperti di Jepang, Korea, Singapura, Amerika Serikat, Inggris, dan berbagai negara lainnya. Di negara-negara tersebut, pertanian vertikal kebanyakan dikelola oleh swasta yang fokus kegiatannya sebagai penyedia atau supplier restoran ataupun tempat makan. Komoditasnya pun menyesuaikan dengan kebutuhan kliennya yang kebanyakan berupa sayur-sayuran. Untuk lahan sawah berupa padi, Indonesia dapat mengadopsi konsep yang diterapkan oleh Pasona Group di Jepang yang memanfaatkan area perkantoran gedung tinggi untuk menanam padi. Dengan demikian, pemanfaatan ruang untuk pertanian sekaligus penyangga kegiatan ekonomi perkotaan dapat berjalan dengan selaras pada kawasan yang sama. Penerapan pertanian vertikal di Indonesia memiliki beberapa keuntungan dan peluang. Di antaranya, yang pertama, peningkatan produksi pertanian yang maksimal melalui pemanfaatan lahan yang minimal. Yang kedua, penerapannya dapat diterapkan di kawasan perkotaan. Yang ketiga, faktor cuaca, kelembapan udara, dan hama yang dapat dikendalikan. Yang keempat, membuka jejaring distribusi produk pertanian di kawasan perkotaan. Dan yang terakhir, membuka lapangan usaha baru sebagai petani modern. Selain adanya keuntungan dan peluang, terdapat pula kelemahan dan ancaman dalam pengembangan pertanian vertikal di Indonesia. Di antaranya, yang pertama, kebutuhan akan biaya yang tinggi untuk pembangunannya ataupun pemeliharaannya. Yang kedua, minimnya riset dan penelitian dalam pengembangan pertanian vertikal di Indonesia. Yang ketiga, keberadaan teknologi yang belum memadai. Yang keempat, faktor kerawanan bencana, yaitu gempa bumi. Dan yang kelima, kecocokan komoditas pertanian dan sulitnya penyerbukan akibat ketiadaan serangga. Oleh karena
Pengembangan kebijakan pertanian vertikal di Indonesia belum pernah diterapkan sebagai sebuah produk kebijakan, maka sebagai langkah awalnya dapat didahului dengan pilot project atau riset di beberapa daerah tertentu. Adapun kriteria minimal yang harus diperhatikan dalam riset, sekurang-kurangnya memuat aspek sebagai berikut. Pada tahap awal, pengelolaan pertanian vertikal dapat dilimpahkan kepada lembaga pemerintah ataupun pemangku kepentingan terkait yang melaksanakan urusan di bidang pangan ataupun pertanian, seperti misalnya Badan Usaha Logistik ataupun Kementerian Pertanian. Pembangunannya dapat dilakukan di atas tanah hak pakai milik pemerintah yang belum dioptimalkan sebagai bangunan ataupun dengan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Agenda pembangunan pertanian vertikal harus dijadikan agenda strategis berjenjang yang dilaksanakan mulai dari level pemerintahan kabupaten kota hingga skala nasional. Pembangunan ini juga harus tetap memperhatikan rencana tata ruang yang berlaku agar pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. Jika proyek yang dilakukan pemerintah ini telah terrealisasi dengan baik, maka barulah pengembangan pertanian vertikal lebih lanjut dapat dikembangkan untuk pemilikan perorangan ataupun badan hukum. Pengelolaannya dapat diberikan hak guna bangunan bagi kelompok tani ataupun perusahaan, atau dapat pula dengan hak milik untuk pemilikan perorangan. Pengembangan pertanian vertikal ini posisinya turut memberi surplus terhadap produksi pangan di Indonesia dan perlindungan ketahanan pangan di samping upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui LSD ataupun LP2B. Dengan demikian, diharapkan produksi pangan di Indonesia terus meningkat dan begitu juga dengan ketahanan pangannya. Itulah tadi penjelasan mengenai konsep atau gagasan peningkatan ketahanan pangan melalui pengembangan kebijakan pertanian vertikal. Semoga kedepannya konsep ini dapat terrealisasi dan terlaksana dengan baik di Indonesia. Saya, Iputu Gede Yoga Sugiri, mohon pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Salam Agraria.